Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Semoga cinta kasih Tuhan selalu menguatkan kita menjalani hari demi hari. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kiranya berkat Tuhan yang sudah kita terima tidak membuat kita lupa bahwa kita pun punya tugas untuk mengasihi orang lain. Hari ini berjumpa kembali melalui udara, melalui suara, bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu dalam Embun Pagi. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Jadi mari kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk tidak hanya mendengar, tetapi memahami dan juga melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, sungguh kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Semalaman Engkau telah menuntun dan memberkati istirahat kami, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengawali aktivitas hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya berkarya, memberikan terang dan pengertian pada setiap kami, sehingga apa yang kami dengarkan sungguh dapat kami hayati dan dapat kami jadikan pelita dalam hidup kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam embun pagi ini, supaya kami lebih dapat menghayati anugerah dan juga perintah Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap menerima dan melakukan firman-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Selasa 12 Maret 2024, kita akan menghayati tema embun pagi, percaya pada Allah. Renungan hari ini diambil dari Renungan Sadar, Sabto Winedar, terbitan dari Sinode GKJ. Kitab Bilangan pasal yang ke-20, ayat 1 sampai ayat 13 akan kita simak bersama pada hari ini. Bilangan 20 ayat 1 sampai 13 yang demikian. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu
harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikianlah firman Tuhan yang kita hayati bersama pagi ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah percaya pada Allah. Sahabat Petra yang terkasih, seringkali hati kita panas ketika apa yang kita lakukan atau yang kita jalani tidak dianggap atau tidak diperhatikan, bahkan dianggap tidak benar oleh orang lain. Bahkan sesudah kita berusaha untuk melakukan dengan cara dan jalan yang benar pun, apa yang kita lakukan masih saja tidak diterima. Hal seperti inilah yang dialami oleh Nabi Musa dan Imam Harun. Baru saja mereka ditinggal oleh saudari mereka, yaitu Miriam, meninggal. Di tengah rasa duka yang masih menyelimuti, mereka didatangi bangsa Israel dengan keluh kesah mereka. Mereka meragukan Musa dan Harun yang membawa mereka keluar dari Mesir ke situasi perjalanan yang pada waktu itu tidak ada air bagi mereka. Harun dan Musa dianggap menjerumuskan bangsa Israel ke dalam kesengsaraan, bahkan menuju kematian. Mereka tidak percaya bahwa apa yang diperintahkan Musa dan Harun adalah sebenarnya perintah dari Tuhan Allah. Situasi inilah yang membuat Musa dan Harun menjadi panas hati. Musa dan Harun datang kepada Allah, dan Allah pun berkata kepada mereka supaya mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah. Allah berfirman, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka
dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Inilah yang difirmankan oleh Allah kepada Musa dan Harun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun berbeda dengan yang telah diperintahkan Allah. Difirmankan di dalam Bilangan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu. Ada perbedaan antara perintah Tuhan dengan apa yang Harun dan Musa lakukan. Mari kita bandingkan ayat 8 dan juga ayat yang ke-10. Tuhan memerintahkan kepada Musa, "Ambillah tongkatmu, suruhlah umat itu berkumpul." Dan memang benar, Musa dan Harun di ayatnya yang ke-10 dituliskan di sana, Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu. Sampai di sini, apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun kisah selanjutnya, sahabat Petra, Tuhan mengatakan, "Berkatalah di depan mereka kepada bukit batu." Tuhan memerintahkan Musa dan Harun berkata kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Sedangkan yang dilakukan Musa oleh Harun adalah ketika mereka mengumpulkan jemaah itu, mereka berkata kepada mereka, bukan berkata kepada bukit batu. Dan apa yang dikatakan? "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Jelas sudah perbedaan di antara keduanya. Allah mengatakan mereka berkata kepada bukit batu, namun Musa dan Harun justru berkata kepada bangsa Israel. Bahkan juga mengatakan, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu?" Dan kemudian Musa memukul bukit batu itu hingga 2 kali. Panas hati Harun dan Musa menjadikan mereka tidak melakukan perintah Tuhan sebagaimana mestinya. Dengan panas hati mereka berkata kepada bangsa Israel, "Apa kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Walaupun pada akhirnya bukit batu itu mengeluarkan air sehingga bangsa Israel bahkan juga ternak-ternak mereka dapat minum, namun cara yang dilakukan oleh Musa dan Harun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menegur mereka. Mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka sama-sama tidak melakukan perintah Allah, yang artinya mereka tidak percaya kepada Allah. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, melalui kisah ini kita diajak untuk menguatkan diri kita, melihat kembali, menyadari perjalanan kehidupan kita, bahwa seringkali kenyataan yang kita hadapi tidak seperti yang kita bayangkan, bahkan jauh berbeda. Kita sudah berusaha belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, tetapi ternyata nilai ujian tidak sebagus yang kita bayangkan. Sampai di rumah kemudian orang tua bertanya sambil sedikit menuduh. "Mengapa nilaimu jelek? Pasti kamu gak belajar ya?"
Atau mungkin ada peristiwa lain, ada kasus lain. Ada yang mungkin seseorang yang sudah bertahun-tahun menantikan datangnya pasangan hidup, namun belum menemukan pasangan yang tepat. Kemudian orang lain berkomentar, "Sudah umur segini belum juga menikah, kamu pasti pilih-pilih ya." Atau ada orang yang berkomentar, "Kamu itu terlalu pintar, jadi orang lain takut mendekat padamu." Atau kita diperhadapkan pada situasi yang lain. Ketika ada sepasang suami istri yang sudah berusaha sedemikian rupa bertahun-tahun sampai ikut program dan treatment untuk mempunyai keturunan, tetapi kemudian ada teman yang berkata, "Kau sudah bertahun-tahun menikah tapi juga belum punya anak. Itu loh, temenmu si A baru 1 tahun loh, tetapi istrinya sudah hamil." Atau juga mungkin situasi yang kita hadapi berbeda. Kita sudah berusaha bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab, tapi ternyata hasilnya belum memuaskan. Dan kemudian ada keluarga yang berkomentar, "Ah, pasti kamu kerjanya malas-malasan ya." Atau juga kita sudah berusaha menyediakan waktu, menyediakan tenaga dan pikiran kita untuk berpelayanan, tetapi kita difitnah oleh teman pelayanan kita sendiri, atau situasi-situasi lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita menemui keadaan-keadaan itu. Kita sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi lingkungan mematahkan semangat kita. Berkomentar, membuat kita panas hati, dan akhirnya kita protes kepada Allah. "Kenapa hidup saya begini, Tuhan? Kenapa saya tidak seperti si A?" Atau bahkan mungkin komentar-komentar orang-orang di sekitar kita membuat kita menjadi apatis dan tidak percaya lagi kepada Allah. Mengapa saya harus setia? Kalau selama ini saya setia, tetapi keadaan saya begini-begini saja. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah Musa dan Harun, mari kita teguhkan hati kita untuk selalu percaya dan setia melakukan perintah Tuhan sesuai petunjuk dari Tuhan. Walaupun ketika kita melakukannya terkadang ada komentar negatif dari orang-orang di sekitar kita, jangan sampai kita kehilangan pengendalian diri hingga panas hati dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Percayalah, tuntunan dan penyertaan Tuhan akan membawa kita ke negeri yang damai dan sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra, renungan dalam embun pagi hari ini. Semoga semakin menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang percaya teguh kepada Allah. Mari kita memohon penyertaan Tuhan supaya kita dimampukan untuk melakukan firman ini. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman yang begitu indah yang telah kami terima pagi ini. Kami diingatkan akan situasi perjalanan kehidupan kami yang seringkali kenyataan tidak seindah dari apa yang kami bayangkan. Ketika kami sudah menata hidup, ketika kami sudah berusaha dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang berkenan dari Tuhan, pada Tuhan, namun tanggapan orang-orang di sekitar kami justru melemahkan iman kami, membuat kami panas hati, bahkan protes kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Kami bersyukur bagi ini Tuhan telah mengingatkan kami bahwa memang ada saja perjalanan kehidupan kami. Tapi kiranya Roh Kudus menguatkan kami supaya kami tidak kehilangan kendali atas diri kami. Mampukan kami untuk
Setiap keadaan yang kami hadapi tidak membuat kami kehilangan percaya kami kepada Tuhan. Karena tuntunan dan penyertaan Tuhan akan membawa kami ke negeri damai dan sejahtera. Tuntun kami Tuhan, supaya hati dan jiwa kami teguh percaya kepadamu, apapun dinamika kehidupan yang kami hadapi, baik dalam suka maupun duka kehidupan kami. Kami serahkan penuh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami pun juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini mulai pagi hingga malam. Tuhan berkati kiranya setiap aktivitas kami dapat kami lakukan dengan baik dan dapat mendatangkan berkat bagi banyak orang. Berkati kami dengan kesehatan raga kami, berkati kami supaya hati dan jiwa kami pun segar, karena kami selalu beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami menyadari ada banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan dari Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi di hari ini kiranya dapat menjadi bekal bagi kita untuk melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan jiwa dan raga. Tuhan Yesus memberkati.